Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ambo Ariful Fikri, NPM 8 Baleh 060079, yang dimana Ambo merupakan salah satu mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling BP 2008 Baleh STKIP PGRI Sumatera Barat. Jadi di sini Ambo akan membuat sebuah film dokumenter untuk menyelesaikan tugas akhir budaya alam Minangkabau, yang dimana di sini Ambo akan menceritakan bagaimana asal usul orang Minangkabau, wilayah, adat, agama, suku, dan kelarasan di Minangkabau. Untuk itu Ambo mulai yang pertama, yaitu asal usul orang Minangkabau. Dari tambo yang diterima secara turun temurun menceritakan bahwa nenek moyang orang Minangkabau merupakan dari keturunan Iskandar Zulkarnain. Walau tambo tersebut indak tersusun secara sistematis dan lebih kepada legenda yang berbanding fakta, serta cenderung kepada sebuah karya sastra yang alah menjadi milik masyarakat bersama. Namun kisah tamboko saketik banyaknya dapat dibandingkan Josulalatus Salatin yang juga menceritakan bagaimana masyarakat Minangkabau mengutus wakilnya untuk meminta Sang Sapurba, salah seorang keturunan Iskandar Zulkarnain tersebut, untuk menjadi rajanya. Masyarakat Minangkabau merupakan bagian dari masyarakat Melayu Muda yang melakukan migrasi dari daratan Cina Selatan ke Pulau Sumatera sekitar 2500 sampai 2000 tahunan lalu. Di perkiraan kelompok masyarakat masuk dari arah timur Pulau Sumatera, menyusuri aliran Sungai Kampa sampai ke daratan tinggi yang disebut Darek, dan menjadi kampung halaman orang Minangkabau. Beberapa kawasan Darek kemudian membentuk semacam konfederasi yang dikenal dengan nama Luhak, yang selanjutnya disebut juga dengan nama Luhak Nantigo, yang terdiri atas Luhak 50 Kota, Luhak Agam, dan Luhak Tanah Datar. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kawasan Luhak tersebut menjadi daerah teritorial pemerintahan yang disebut Afdeling, yang dikepalai oleh seorang residen yang oleh masyarakat Minangkabau disebut jo Tuan Luhak. Sementara seiring pertumbuhan dan perkembangan penduduk, masyarakat Minangkabau menyebar ke kawasan Darek yang lain serta membentuk beberapa kawasan tertentu menjadi kawasan rantau. Dalam tambo diceritakan bahwa wilayah kebudayaan Minangkabau adalah wilayah tempat hidup dan tumbuh dan berkembangnya kebudayaan Minangkabau, yaitu nan selilik Gunung Merapi, saedaran Gunung Jo Pasaman, sajajaran Sago Jo Singgalang, seputaran Talang Jo Kerinci, dari Sirangka nan Barangkang hingga Buaya Putih Dagwa, sampai ke pintu Rajo Hilia hingga durian di Takwa Rajo, si pisak pisau hanyui, si alang balantak basi, hingga ayah berbalik mudia, seiliran batang bangkawe sampai ke ombak nan barabuah, seiliran batang sikilang hingga lawi nan salidiah, katimuaran nah ayah bangiah, rawa jumapat tunggua, gunung halintang, pasisia bando 10 tarata ayah hitam sampai ke Tanjung Simalido, pucuk Jambi 9 Lurah. Wilayah Minangkabau dibagi atas 3, yaitu daerah Darek, daerah Rantau, dan juga daerah Pasisia. Wilayah Darek terbagi juga atas 3, yang pertama Luhak Tanah Datar, yang kedua Luhak Agam, yang ketiga Luhak 50 Kota. Sedangkan wilayah Rantau dibagi atas 4 bagian. Yang pertama Rantau Luhak Tanah Datar, yang kedua Rantau Luhak Agam, yang ketiga Rantau Luhak 50 Kota, yang keempat Rantau nan 9.
Sedangkan wilayah pasisir dibagi atas dua, yaitu pasisir Tiku Pariaman dan pasisir Pasaman. Selanjutnya yaitu agama di Minangkabau. Masyarakat Minang saat ko merupakan pemeluk agama Islam. Jika ada masyarakatnya yang keluar dari agama Islam secara langsung, yang bersangkutan jo dianggap keluar dari masyarakat Minang. Dalam istilahnya dibuang sepanjang adat. Agama Islam di Pakiruan masuk melalui kawasan pasisir timur, walaupun ada anggapan dari pasisir barat, terutama pada kawasan Pariaman. Namun kawasan Arcet serta Indragiri yang berada pada pasisir timur juga telah menjadi kawasan pelabuhan Minangkabau, dan Sungai Kampa maupun Batang Kuantan bahulu pada kawasan pedalaman Minangkabau. Sebagaimana pepatah yang ada di masyarakat adat menurun syarak mendaki. Adat diturunkan dari pedalaman ke pasisir, sementara agama datang dari pasisir ke pedalaman. Serta hal ini juga dikaitkan dengan penyambutan orang Siak, merujuk kepada orang-orang yang ahli dan tekun dalam agama Islam masih tetap di gunungan di daratan tinggi Minangkabau. Sebelum Islam diterima secara luweh, masyarakat ko dari beberapa bukti arkeologis menunjukkan pernah memeluk agama Buddha, terutama pada masa kerajaan Sriwijaya dan Masraya sampai pada masa pemerintahan Aditya Warman dan anaknya Anangga Warman. Kemudian perubahan struktur kerajaan dengan munculnya kerajaan Pagaruyung yang telah mengadopsi Islam dalam sistem pemerintahannya, walau sampai abad ke-6 baleh masih menyebutkan dari 3 raja Minangkabau hanya satu yang telah masuk Islam. Selanjutnya yaitu adat dan budaya di Minangkabau. Menurut Tambo, sistem adat Minangkabau merupakan pertama kali dicetus oleh kedua orang bersaudara, yaitu Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sawatang. Datuk Katumanggungan mewariskan sistem adat Kota Piliang yang aristokratis, sedangkan Datuk Perpatih mewariskan sistem adat Budi Caniago yang egaliter. Dalam perjalanannya, dua sistem adat yang dikenal dengan kelarasan ko saling isi mengisi dalam membentuk sistem masyarakat Minangkabau. Dalam masyarakat Minangkabau ada 3 pilar yang membangun dan menjaga keutuhan budaya serta adat istiadat. Mereka adalah alim ulama, cerdik pandai dan niniak mamak, yang dikenal dengan istilah Tungku Tiga Sajarangan. Ketiganya saling melengkapi dan bahu-membahu dalam posisi yang sama tingginya. Dalam masyarakat Minangkabau yang demokratis dan egaliter, semua adalah urusan masyarakat dimusyawarahkan oleh ketiga unsur itu secara mufakat. Sebagaimana suku-suku lainnya di Nusantara termasuk suku Batak dan Mandailing, di Minangkabau marga lazim dikenal sebagai suku. Pada awal pembentuk budaya Minangkabau oleh Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sawatang, hanya ada hampir suku induk dari 2 kelarasan. Suku-suku tersebut adalah yang pertama yaitu suku Koto, kedua suku Piliang, ketiga suku Bodi, dan keempat suku Caniago. Dan jika melihat dari asal-usul kata dari nama-nama suku induk tersebut, dapat dikatakan kata-kata tersebut berasal dari bahasa Sanskerta yang bagaimana bisa dicontohkan. Yang pertama yaitu suku Koto yang berasal dari kata Koto yang berarti benteng atau kubu.
kelarasan di Minangkabau yaitu Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpatih nan Sabatang mulai menyusun pembagian daerah atau kelarasan di Minangkabau dan adat-adat yang layak dalam negari. Mulai mereka membagi dan mengatur pemerintahan daerah yang luas itu merupakan dibagi menjadi 2 kelarasan yang diketuai dari pemerintahan itu adalah Datuk Katumanggungan sebab beliau adalah putra tertua dan berasal dari keturunan raja. Datuk Perpatih nan Sabatang kedudukannya dapat dianggap sebagai mangku bumi atau perdana menteri. Beliaulah yang mengatur pemerintahan dan tugas-tugas dalam negari. Sistem kelarasan di Minangkabau amat sempurna. Cara pemerintahan dan aturan yang dipabuat sehingga negari Pariangan Padang Panjang menjadi luweh pemerintahannya dan daerah taklukannya. Mungkin hanya itu yang dapat ambo sampaikan. Terlebih dan kurangnya ambo minta maaf. Ambo akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.